Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seasonality saham untuk bulan Desember tahun 2022 ya. Jadi seperti biasanya di akhir bulan ya. Jadi hari ini tanggal 29 November 2022, jadi mendekati akhir bulan. Biasanya saya bahas seasonality untuk bulan depan ya. Maaf saya nggak tampilkan video saya, gambar saya karena terus terang aja AC di ruangan saya lagi mati, jadi lagi panas banget ya. Jadi lagi setengah buka baju juga, panas banget AC-nya nggak nyala ya. Jadi saya nggak tampilkan videonya muka saya. Jadi biasanya saya tampilkan ya kalau bahas mengenai seasonality. Em, Sebelumnya kita lihat dulu untuk yang bulan November ya. Jadi untuk akhir Oktober itu sebelumnya saya sudah bikin video saham-saham yang naik di bulan November secara statistik 5 tahun terakhir ya. Jadi waktu itu Anda bisa lihat videonya sebelumnya ya kalau mau cek juga. Di situ saya sudah bahas beberapa saham ini yang di highlight di sini ya. Jadi waktu itu saya bahas ada 11 saham untuk satu video ya. Waktu di akhir Oktober, seasonality untuk November. Jadi dari 11 saham itu yang naik, kalau kita perhatikan yang turun ya, yang gagal ya, yang turun itu ada 2, berarti yang naik ada 9 ya. Jadi probabilitasnya itu lumayan akurat ya. Jadi saya ambilnya dari 100% sampai dengan 80% ya, kurang lebih seperti itu ya. Kita ambilnya jangan terlalu banyak sih, kurang lebih yang saya bahas 9 sampai 10 saham lah, kurang lebih seperti itu ya, atau 11 lah untuk seasonality ya. Em, tapi ini tergantung Anda juga. Kalau misalnya Anda suka saham yang di bawah ya, Anda mau lihat statistiknya juga boleh. Nanti saya akan sharekan filenya, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya, kalau ingin tahu mengenai filenya December seasonality. Jadi untuk yang bulan November ya, itu kalau kita perhatikan ya, itu strateginya sebelumnya ya. Jadi di Oktober saya bagikan ya, di akhir Oktober, kemudian untuk November. Jadi strateginya itu kita belinya menjelang penutupan di akhir bulan ya. Jadi hari terakhir menjelang penutupan di akhir bulan itu ya. Jadi kalau November berarti tanggal 30 November besok ini ya. Eh, Tanggal 30 November besok hari Rabu ya. Jadi menjelang penutupan eh, untuk yang Desember itu kita lihat ada di Desember tab ini ya, seasonality-nya ya. Jadi saham-saham apa yang kira-kira potensial naik ya, em, berdasarkan apa yang sudah terjadi. Jadi seasonality itu berdasarkan statistik apa yang sudah terjadi di bulan Desember 5 tahun terakhir ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini lumayan banyak ya. Jadi Desember itu banyak orang bilang window dressing ya. Sebelumnya di grup saya ya, saham profit ya, ada yang bilang katanya sih tahun lalu nggak ada window dressing ya. Padahal di bulan Desember itu banyak naik, banyak saham yang 100% probabilitasnya naik ya, berdasarkan statistik 5 tahun terakhir ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini ada beberapa saham, tapi yang saya bahas di sini yang saya highlight di sini ya. Jadi ada sebentar ya. Ini ada 9 saham ya yang saya bahas ya. Yang lainnya ini kebanyakan indeks, terus yang SHID ini karena dia bulan ini sudah naik tinggi, kemungkinan sih bulan depannya dia akan koreksi ya. Jadi eh, saya skip dulu ya untuk SHID ya. Tapi kalau Anda mau coba di SHID ya silakan. Strateginya biasanya seperti ini ya. Jadi menjelang penutupan di akhir bulan November ya, untuk Desember ya. Jadi kita beli, kemudian Anda tinggal pasang stop loss-nya atau trailing stop-nya ya, seperti itu ya. Jadi saya sebelumnya juga untuk yang Oktober itu saya kasihkan di akhir bulan Oktober ya, untuk Novembernya ya. Jadi saya kasihkan di akhir bulan Oktober sebelum menjelang penutupan di bulan Oktober di hari terakhir Anda beli untuk November. Nah, Anda tinggal pasang trailing stop atau stop loss-nya, atau untuk jelasnya seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian saya akan bahas grafiknya ya, chartnya ya. Nah, untuk grafiknya sebentar saya ganti dulu slide-nya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham ESA ya. Jadi saham ESA itu berdasarkan statistiknya kenaikannya dia 100%. Jadi selalu naik ya di bulan Desember ya, selama 5 tahun terakhir. Rata-rata gainnya itu 20,46% ya. Jadi kenaikannya lumayan besar ya. Nah,
kalau kita perhatikan kondisi sekarang, apakah ini masih bagus Pak Sunar untuk ESA? Nah, ini sudah saya gambarkan ya. Jadi pada dasarnya di sini ESA itu selama masih bertahan di atas 1000, sebenarnya dia masih ada potensial untuk naik ke atas 1200 ya. Memang sebelumnya di sini dia naiknya hanya sampai 1170, tapi kemungkinan naiknya masih cukup bagus ya. Jadi besok tanggal 30 November ya, jadi menjelang penutupan kalau Anda mau coba buy silakan. Nanti Anda tinggal pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Terserah Anda mau pasang berapa persen ya. Saran saya sih ikutin aja garis 1000 ya. Selama dia masih bertahan di atas 1000 masih cukup bagus ya. Kalau dia sudah berhasil naik, Anda bisa pasang trailing stopnya. Terserah Anda mau untung berapa persen. Itu tergantung masing-masing ya seperti itu ya. Yang mudah-mudahan aja dia bisa breakout sampai ke atas 1200 ya. Kalau berdasarkan seasonality-nya dia selalu naik di bulan Desember ya, 100% ya. Rata-rata kenaikannya lumayan ya, paling tinggi ya, 20%-an ya, 20,46%. Nah, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk PTBA. Jadi PTBA ini kalau kita lihat berdasarkan statistiknya, sebentar saya lihatkan lagi ya. Jadi bentar. Untuk PTBA ya. Itu probabilitasnya 100% naik di bulan Desember, rata-rata kenaikannya 10,24% ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk Desember ini masih ada harapan, jadi besok menjelang penutupan kalau Anda mau buy untuk PTBA silakan. Intinya di sini sudah pernah saya bahas juga ya. Saya kembali lagi ke grafiknya. Selama dia bertahan di atas 3710 ya untuk PTBA itu sudah saat yang bagus untuk buyback ya. Istilahnya buy on weakness ya. Memang kalau kita perhatikan ini sudah saya bahas kemarin ya. Nah, untuk PTBA, dia MA20-nya masih mengarah ke bawah, tapi harga sahamnya itu sudah di atasnya MA20-nya ya. Jadi lumayan menarik selama dia masih bertahan di atas 3.710. Target price berikutnya di garis yang sudah saya berikan di sekitar area 3930, berikutnya lagi di 4130 ya. Jadi intinya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan di sini. Kalau dia naik lagi, kita boleh tambah lagi atau average up ya. Ya mudah-mudahan aja kenaikannya masih 2 digit lagi ya untuk bulan Desember ya untuk PTBA. Yang kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk Pegas. Kalau kita lihat, kita kembali ke seasonality-nya. 100% naik di bulan Desember, kenaikannya rata-rata 9,07% ya. Jadi untuk Pegas ini memang dia masih sideways, sideways-nya kurang lebih kalau kita tarik gampangnya kurang lebih sekitar area 1800 sampai dengan 1900 ya. Itu trading range-nya untuk Pegas ya. Kalau mau buy boleh selama dia masih bertahan di atas 1800 masih menarik. Maksimum stop loss di bawahnya 1745 ya, seperti itu ya. Jadi selama di atas 1800 masih menarik untuk buy Pegas. Masih ada potensi untuk breakout ke atas 1900 dengan target terdekatnya di 2000 dan 2100 ya. Bahkan menurut saya kalau dia berhasil breakout ke atas 2000, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up ya. Atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan. Memang kalau kita perhatikan Pak Sunar ini sebelumnya dia gagal terus loh. Ini resisten 2000 cukup kuat loh. Nah, kalau kita bicara mengenai resisten ya, kita jangan terlalu kaku. Dalam arti kalau kita lihat harganya sudah berhasil breakout ke atasnya, bukan berarti dia bakalan turun lagi ya. Jadi jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini kalau breakout dia gagal lagi, belum tentu ya. Tapi belum pasti juga berhasil ya. Yang penting pasang trailing stop atau stop loss ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu untuk Pegas. Oke. Berikutnya untuk bentar, saham yang saya lihatkan di sini ya untuk BNGA ya. Kenaikannya 100% di bulan Desember selama 5 tahun terakhir. Average gain-nya 8,76 ya. Jadi kita lihat untuk BNGA bagaimana. Nah, kalau dari daily chart-nya di sini untuk BNGA dia masih sideways ya. Sideways-nya dia di area 1150 supportnya, resistennya 1200. Memang sebelumnya dia sudah berhasil breakout tapi kemudian gagal ya. Jadi kali ini kalau dalam bulan depan ya Desember ini dia berhasil breakout ke atas 1200, yang mau tambah lagi atau average up silakan, atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan ya. Jadi jangan terlalu kaku kalau sebelumnya di sini gagal, wah nanti breakout pasti gagal Pak Sunar, belum tentu ya. Tapi belum tentu berhasil juga. Yang penting adalah selalu pasang trailing stop atau stop loss-nya. Tapi berdasarkan statistiknya di bulan Desember dia selalu naik ya, 5 tahun terakhir 100% kemungkinannya seperti itu ya. Nah, apakah akan terulang lagi? Kita nggak tahu pasti. Tapi dari trennya di sini MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di sekitar MA20-nya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Itu kurang lebih untuk BNGA. Oke, berikutnya untuk, bentar saya lihatkan
mmm, BBNI ya. Jadi BBNI bagaimana 100% naik juga, kenaikannya rata-rata 8% ya. Jadi kalau Anda mau buy menjelang penutupan besok 30 November ya Anda buy boleh, kemudian jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya bagaimana Pak Sunar, kira-kira masih bagus nggak? Ya, kita lihat di sini, ini sudah saya bahas juga analisa saham ya, untuk BBNI di analisa saham mingguan dan juga analisa saham harian, bahwasanya dia sudah breakout ke atas 9375, jadi yang belum buy kalau mau buy silakan. Memang dia sebelumnya sideways ya, sideways-nya dia lumayan lebar ya, di area 9.000 sampai dengan 9.600-an kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau menjelang penutupan Anda langsung buy boleh, atau tunggu buy on weakness Anda bisa tunggu di area 8825 atau 9.000 ya. Kalau misalnya nggak mau buy langsung, tunggu buy on weakness ya, tunggu aja di 8825 atau 9.000 ya. Kurang lebih strateginya seperti itu. Kalau mau berdasarkan seasonality, Anda menjelang closingnya, menjelang penutupan di akhir bulan ya, hari terakhir ya, Anda buy, kemudian Anda tinggal pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya. Terserah Anda mau pasang stop loss-nya sesuai dengan garis yang saya berikan atau pakai acuan persentase ya, 5% ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya. Ini untuk BBNI, kemudian berikutnya untuk saham Toba ya. Jadi saham Toba ini naikannya 100%, probabilitasnya 100% ya. Jadi yang sudah terjadi 5 tahun terakhir di bulan Desember, average gain-nya 7,8%. Nah, bagaimana untuk Toba kedepannya ini? Memang secara trennya di sini, ini Toba ini masih boleh dikatakan downtrend ya. Walaupun di sini kalau kita perhatikan dia sudah mulai mendatar ya, sideways ya. Tapi sebentar saya ganti dulu. Jadi kita lihat di sini, ini sudah mulai terlihat sideways, tapi dia masih cenderung downtrend ya. Kalaupun Anda mau buy, Anda jangan terlalu agresif ya. Pasang stop loss-nya di 600 ya. Kalau dia turun banyak 600, lebih baik jual dulu semuanya. Kalau Anda mau langsung buy karena acuan dari seasonality ya, statistik 5 tahun terakhir, boleh aja buy-nya bertahap ya. Kalau naik lagi ke atas 695, Anda boleh tambah lagi atau average up, target price-nya di 805 dan 935. Jadi walaupun trennya masih downtrend, kalau berdasarkan seasonality boleh aja Anda buy, tapi jangan lupa pasang stop loss-nya. Itu intinya di sana ya. Jadi jangan salah paham, nanti Anda salah paham mengatakan, loh Pak Sunar katanya nggak pernah rekomendasikan beli saham yang downtrend. Ini kan masih downtrend walaupun sideways di bawah ya. Iya benar, tapi kan kita pakai acuannya seasonality-nya ya. Karena 100% di bulan Desember berdasarkan statistik yang sudah terjadi dia naik ya. Mudah-mudahan terulang kembali. Karena kalau kita lihat dari pembahasan sebelumnya, video seasonality untuk November dan juga Oktober, September itu winning rasionya bagus ya, seperti itu ya. Di grup saya juga ada yang ngikutin, dia lagi tunggu-tungguin video ini juga, Pak Sunar kapan tuh bahas videonya untuk seasonality Desember ya. Jadi ini saya bahas. Kemudian sebentar saya balik lagi ke Excel worksheet-nya. Di sini setelah Toba adalah SHID. SHID kenapa saya skip di sini? Bentar saya lihatkan SHID ya. Tapi kalau Anda mau cobain untuk SHID sih boleh-boleh saja. Cuma saya putuskan skip aja untuk SHID ya, karena kalau kita lihat di bulan November dia sudah naik tinggi ya, seperti itu ya. Anda kalau mau spekulasi buy boleh aja, pasang aja stop loss-nya pakai acuan low-nya yang hari ini ya, tanggal 9 November ya, 1985 ya. Jadi selama dia masih di atasnya itu masih ada kemungkinan dia akan berusaha untuk breakout ke atas 2150. Jadi bukan berarti jelek, memang uptrend-nya ini bagus ya. Jadi mau buy boleh aja, cuma saran saya mungkin lebih baik skip ya, tapi terserah Anda ya. Kalau Anda mau cobain semuanya boleh aja. Saya nggak ngelarang, tapi yang penting kalau dia turun lagi di bawahnya low-nya 1985 lebih baik jual dulu untuk SHID. Ya, ini berdasarkan seasonality ya. Kalau dari tabelnya tadi seasonality-nya untuk SHID di bulan Desember dia 100% naik, average gain-nya 6,7%. Kemudian yang ini Infobank 15 itu indeks ya. LQ45 100% naik ya indeksnya ya. Kompas juga naik. Ini nanti saya akan bahas BBRI ya. Kemudian passwordnya untuk membuka file ini, nanti file ini akan saya berikan di video deskripsi bawah ini ya, untuk linknya ya. Passwordnya gajah mabuk ya, itu passwordnya ya, gajah mabuk ya. Kenapa saya password? Karena saya nggak mau orang-orang yang nggak punya hak untuk melihat file ini
turut serta untuk melihat ya, seperti itu ya. Kalau nggak nonton videonya ya lebih baik jangan buka filenya ya, seperti itu ya. Makanya saya password di sini, bukan karena reseh, enggak ya, seperti itu ya. Jadi, kurang lebih seperti itu. Ini untuk yang berikutnya BBRI ya. Jadi kembali ke grafiknya untuk, BBRI. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, BBRI ini kan dia sudah saya berikan informasinya di analisa saham mingguan, di analisa saham harian juga. Jadi yang ngikutin saya harusnya lumayan besar ya profitnya ya, seperti itu ya. Memang sebelumnya dia itu sideways-nya lama ya, saya sudah sering sebutkan sini ya, 4460 sampai 4700 ya. Nah, minggu lalu ya, dia mulai breakout ya, seperti itu ya. Apakah masih bisa ke 5.000 Pak Sunar? Masih bisa ya. Apalagi kalau berdasarkan statistik tadi di filenya, itu BBRI 100% naik di bulan Desember dengan kenaikan rata-rata 6,23%. Jadi ini masih ada kemungkinan ke 5.000 ya. Kalau mau langsung buy boleh aja, pasang stop loss-nya di mana? Anda bisa pasang stop loss-nya memang agak jauh ya. Bisa pasang di 4750 atau 4700 ya, maksimum ya, seperti itu ya. Kalau dia turun banyak 4700 ya dia balik lagi ke area sideways-nya sebelumnya, akan testing area supportnya lagi 4460 ya. Kalau dia gagal bertahan di atas 4700 dia akan turun lagi testing supportnya 4460 sebelumnya. Tapi menurut saya sih ini BBRI masih ada kemungkinan untuk naik lagi. Nah, mungkin ada yang takut, "Wah, ketinggian Pak Sunar." Kalau misalnya Anda takut ketinggian atau ketinggalan, Anda bisa tunggu buy weakness di 4700 atau tunggu di perpotongan nanti MA20-nya. Ketika dia testing MA20-nya, dipotong dari atas ke bawah ya, testing ya, kemudian dia berhasil rebound lagi memotong ke atas, di sana semakin kita untuk buy, yang mau buy on weakness ya. Atau kalau berdasarkan statistiknya, seasonality-nya, langsung buy besok menjelang penutupan ya, boleh aja. Kemudian untuk tanggal satunya Anda bisa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya. Mudah-mudahan aja lancar sampai ke 5.000 ke atas. Itu untuk BBRI. Oke. Berikutnya untuk JSMR, Jasa Marga ya. Sebentar saya lihatkan filenya. Jadi filenya nanti ini untuk seasonality-nya saya akan berikan di video deskripsi bawah ini ya untuk linknya ya. Passwordnya gajah mabuk ya. Huruf kecil semua. Anda enternya 2 kali ya. Jadi dia ditanya passwordnya 2 kali. Jadi jangan bingung. Nanti Anda bingung loh. Ingat saya ketikanya bener kok, nggak bisa masuk. Kok ditanya lagi? Ya memang dia tanyanya 2 kali untuk passwordnya. Nah, berikutnya kalau kita lihat di sini, ini memang jauh skip ke bawah karena ini indeks semua ya. Berikutnya adalah JSMR. Kemudian untuk IHSG ya, ini sekalian menyinggung ya, itu selalu naik di bulan Desember ya. Kenaikan rata-ratanya 4,65% ya, seperti itu ya. Jadi bulan Desember itu lumayan bagus lah, istilahnya itu window dressing ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan aja terulang kembali paling nggak 4% ya, rata-rata kenaikannya 4,65%. Nah ini saham yang saya bahas adalah JSMR atau Jasa Marga. Nah kalau kita perhatikan untuk saham Jasa Marga ini downtrend-nya masih cukup kuat ya. Ini MA20-nya masih mengarah ke bawah, kemudian harganya itu masih di bawahnya MA20-nya. Jadi kira-kira bagaimana Pak Sunar untuk amannya? Kalau mau amannya Anda harus tunggu paling nggak tunggu naik ke atasnya ini ya. Ini dari low sebelumnya di sini itu di area 3.310 ya. Kalau mau amannya tunggu naik ke atas sana, barusan kita buy target price berikutnya di 3430. Ini karena masih strong downtrend ya arahnya. Jadi jangan sampai kita itu melawan tren ya. Nah, ini masih strong downtrend apalagi closingnya lower low ya hari ini ya. Nah, misalnya kalau Anda belinya besok menjelang penutupan karena Anda percaya dengan seasonality-nya yang 100% naik di bulan Desember, ya boleh aja asalkan Anda pasang stop loss-nya ya. Maksimum stop loss-nya sekitar 5%-an ya, jangan terlalu jauh ya, karena dia strong downtrend-nya masih cukup kuat di sini ya. Tapi kalau dia naik, kalau Anda mau tambah lagi atau average up, silahkan ya. Jadi untuk JSMR ini masih cukup menarik berdasarkan seasonality. Perlu diingat seasonality itu bukan analisa teknikal ya. Dia berdasarkan statistik apa yang sudah terjadi ya di bulan Desember ya, berapa kali dia naik, terus berapa persen rata-ratanya. Ya kurang lebih seperti itu. Kembali lagi ke filenya tadi, setelah JSMR, satu lagi Telkom. Jadi saya bahas 9 aja cukup. Lain-lainnya Anda bisa lihat sendiri. Kalau misalnya ada pertanyaan, Anda bisa tulis di kolom komentar atau langsung tanya ke saya lewat Telegram ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini untuk Telkom dia masih cenderung downtrend ya jangka pendeknya. Nah, downtrend bagaimana Pak Sunar? Karena kalau kita perhatikan secara gampangnya aja ya, MA20-nya mengarah ke bawah.
dan harganya itu masih di bawahnya MA20-nya. Jadi kalau kita langsung buy itu masih resiko. Paling tidak mau to restart tunggu naik ke atas 4080 kalau mau buy ya. Target price berikutnya di 4200 dan 4300. Jadi tujuannya kita beli di atas itu untuk konfirmasi ya. Jadi jangan salah paham. Loh, kok nggak langsung beli sekarang Mas Sunar? Karena sekarang downtrendnya masih kuat ya. Jadi tunggu breakout ke atas MA20-nya aja. Kalau mau amannya barusan kita buy. Jadi close di atasnya atau mendekati closingnya, mendekati closing ya. Jadi kita bisa buy atau besok paginya. Atau Anda bisa berdasarkan strategi seasonality. Jadi Anda menjelang penutupan besok ya, 30 November ya. Nah, Anda boleh buy. Ya, setelah itu Anda tinggal pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya ya. Stop lossnya 5%-an ya. Yang mudah-mudahan aja naik. Kalau berdasarkan seasonality, saya ulang lagi ya, itu bukan analisa teknikal, dia berdasarkan statistik ya. Di bulan Desember dia kenaikannya 100% ya. Jadi dalam 5 tahun terakhir di bulan Desember dia selalu naik. Rata-rata kenaikannya 3,54% ya, seperti itu ya. Nah, kalau Anda ingin tahu yang lain-lainnya, ini Anda bisa lihat di filenya di Excel ya. Jadi passwordnya Gajah Mabuk, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Kurang lebih seperti itu ya. Seperti biasanya yang bersama channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.